Shalom semua, selamat datang ke Sel Muda Mudi sesi yang terakhir. Saya Samsurin Dan saya Reno. Kami ingin menyambut Anda semua dengan kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera terus beserta kita semua. Amin. Amin. Mbak, sebelum memulakan segala sesuatu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa surga, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu Tuhan. Kau berikan kami sekali lagi bersama-sama datang ke dalam Sel Muda Mudi secara online ini Bapak. Bapak, bela kiranya semua ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir Sel Muda Mudi online kami pada malam ini Bapak. Bela kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami sehingga akhir Sel Muda Mudi secara online ini Bapak. Bapak, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk di dalam ruangan icebreaker. Cabi, apa icebreaker kita ini minggu? Icebreaker kita minggu ini adalah teka lagu. Teka lagu. Macam mana mau mainin tuh? Boleh kau kasih tahu? Begini cara dia main. Oke, kita akan mendengarkan lagu. Lalu setiap pemain harus meneka tajuk lagu tersebut. Anda paham? Oke, paham. Jom kita mulai. Jom. Lagu yang pertama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti. Saya rasa macam saya pernah dengar. Saya rasa tajuk lagu dia Nyalakan Apimu, betul? Betul. Begitu cara dia main. Pandai kamu. Siapa yang tap dengan betul? Poin kah? Oke, lagu yang seterusnya. Oke. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaan. Saya rasa jawaban dia adalah Tuhan kita. Betul. Lagu si Sari. Oke. Next. Engkaulah kekuatan hidupku, tempatku berlabuh ketika badai menerpa. Macam saya pernah dengar, Wak. Tapi bila kemen bila Di mana kau dengar? macam tem tuh kemen baju hijau, betul? Betul. Ada macam sahu-sahu bahkan di baju itu. Iya, betul. Sahu apa dia punya tajuk? Sahu bagi jiwaku. Betul. Betul loh. Hebat ini si Reno. Kamu macam mana di ruangan komen? Betul kah semua? Biasa saja, Bang. Oke. Sebelum dia melebih-lebih, jadi kita next. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tiba saatnya kita uji amanatnya, taburkan ke seluruh dunia beri firman-Nya. Macam lagu Familiar. ini macam familiar kan? Kan? Semua pun familiar. Saya tahu kamu pun familiar juga kan di lagu. Betul. Lagu ini masa KMM ini kan? KMM juga Betul. di Telupit. Betul. Saya rasa ini lagu tidak asing lagi. Pastilah. Asik. Dia punya tajuk lagu Menabur, betul?
Betul, tajuknya adalah Menabur. Wih Reno, terus aku rindu Keme mau dengar-dengar lagu begini. Saya pun rindu. Jadi, apa? Tahun depan kompom ada sudah ini kan? Kompom. Jadi jangan kamu lupa mendaftar, kumpullah duit banyak-banyak. Oke, yang paling last. Oke. Tuhanmu mengubahku, ku kan itu 2, 3 go. Iman itu sangat penting. Iman. Bagimu kalau Macam ini, Kemem ini paling lama ini yo, saya rasa yang dulu-dulu punya. Lagu-lagu first time aku ikut Kemem nih. Oh, lagu first time kau ikut Ken nih? Iya. Oh, masa tuh saya rasa belum lagi saya ikut tuh. Saya rasa yang di Tawau tuh kan? Betul. Ah, di Tawau. Baju apa tuh kamu tuh? Masa tuh? Biru. Baju biru. Kalau tidak silap di baju biru itu ada tangan begini. Betul. Ah, dia apa itu? Begitu kayak itu. Saya rasa ini lagu Yes Inilah Imanku. Yes, inilah imanku. Betul. Nah, betul-betul. Tahniah bagi kamu semua yang dapat jawab dengan betul. Dan mari kita semua bersama memuji Tuhan Allah Bapa. Jom. Haleluya, mari kita menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. 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 Sebab Tuhan menopang
menyembah Tuhan bersama, kita menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada yang lain selain daripada Tuhan yang merupakan Allah dan penyelamat di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di syurga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di syurga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Engkau satu. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di syurga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Benar ya Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami.
dan kami mau meninggikan dan kami mau mengagungkan nama-Mu yang merupakan Tuhan dan penyelamat yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami, pujian kami hanya kepada Engkau. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, mari kita bersama katakan, amin. Haleluya. Haleluya, sekarang masanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Jom kita persilakan kakak Quincy kita. Jom. Shalom semuanya, apa kabar kamu semua? Saya harap kamu semua dalam keadaan yang baik. Jadi terima kasih kepada tim pujian telah membawa kita dalam praise and worship sebentar tadi. Jadi mari kita terus saja dalam pendengaran firman Tuhan yang singkat. Dan saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Sekali lagi kami dapat berkumpul bersama-sama walaupun secara dalam talentnya Tuhan, tapi kami percaya Engkau-lah yang menjaga kami, menyatukan kami sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan yang berkuasa memulihkan dan menegur, bahkan ya Tuhan menghidupi kehidupan kami semua dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti ya Tuhan. Berkati kami, berkati firman Tuhan, dan biarlah ya Tuhan kami benar-benar dapat membuka hati pikiran kami kepada Engkau sahaja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi pada minggu lepas kita dalam mendengar firman Tuhan yang bertemakan jemaat gereja kota Efesus yang diambil dari Matius pasal 16 ayat 13 hingga yang ke-20 dan juga Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-7. Nah, mari kita mengenali apakah latar belakang kota Efesus ini. Nah, kota ini ialah merupakan pelabuhan yang terpenting pada waktu zamannya. Oke, merupakan pelabuhan yang terpenting pada waktu zamannya. Yang kedua adalah kota ini adalah kota yang terkenal di Asia, walaupun pada masa itu dia bukannya ibu kota, ya. Dan kota Efesus juga merupakan pusat pemujaan Dewi Artemis ataupun Diana. Nah, di dalam kota Efesus juga, gereja Efesus didirikan dan dilayani oleh beberapa tokoh-tokoh yang hebat seperti Rasul Paulus, Priscilla, Aquila, Timotius, dan juga Rasul Yohanes. Nah, jadi jemaat gereja kota Efesus menerima banyak pujian daripada Tuhan. Nah, poin yang pertama yang kita belajar pada malam ini yaitu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, mari kita lihat perkataan memegang itu. Nah, memegang ialah suatu jaminan daripada Tuhan sendiri. Jika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhanlah yang memegang hidup kita. Jadi tidak kira apa status kita saat ini, Tuhan memegang hidup kamu dan saya. Nah, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, kawan-kawan, kalau kita hidup di dalam tangan Tuhan, Tuhan tahu keadaan diri kita. Nah, apakah itu pekerjaan kita, kesusahan kita, atau keadaan sekitar kita yang sangat berat yang menguji iman kamu dan saya, Tuhan tahu, ya. Namun Tuhan mahu supaya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Dia, supaya kita terus melakukan pekerjaan yang kita pegang sekarang ini. Apa yang kita pegang? Kamu tahu itu.
Oke, sebab itu merupakan apa? Tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ingat, jerih payah kamu ataupun banting tulang kamu itu pasti mendatangkan hasil yang kita sedang lakukan pada saat ini. Selain itu, ketekunan yang menuntut kita supaya tetap setia, apapun yang harus kita bayar, harus kita lakukan. Oke? Nah, yang kedua, kembali kepada kasih yang semula. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kawan-kawan, ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan penuh bertanggung jawab, dengan membanting tulang serta tekun, pastilah Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Dan kita maju di dalam kehidupan kita. Nah, jadi keadaan ini kan kadang-kadang membuatkan kita, tanpa kita sedar, tanpa kita berjaga-jaga, kita akan menjadi mudah leka ataupun mudah lalai. Jadi secara tidak langsung keadaan itu membuatkan kita mulai menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Nah, sebab itu Tuhan menegur jemaat di Efesus. Jadi kita harus jadikan itu sebagai peringatan kepada diri kita sendiri juga. Oke? Nah, mengapa keadaan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat di Efesus? Yang pertama, mereka merasa selesa. Kita merasa selesa dengan keadaan kita sekarang. Nah, yang kedua, cinta kepada dunia. Maksudnya, cinta dengan kebendaan di dunia inilah. Kamu cinta handphone kamu cinta dunia lah, itu maksudnya. Oke? Nah, jadi pikir-pikirkanlah itu. Sudah bosan, sama saja, dan tidak ada yang adventure, tidak ada excitement, keterujan di dalam hidup. Jadi kamu hidup begitu, bangun, makan, tidur, buat kerja sekolah itu saja, jadi selesa. Sudah boring, apa mana-mana sajalah, begitu kan? Kemudian merasa kurang senang dengan siapa? Dengan sekeliling kita, dengan keluarga kita, dengan kawan. Ada saja yang kita tidak merasa kurang senang. Nah, sebab itu kawan-kawan, mari kita renungkan bersama apa yang kita lakukan sekarang ini. Oke? Mari kita renungkan ketika kita berjumpa ataupun jatuh cinta, mengenal Tuhan Yesus, datang ke gereja. Apa yang kita alami pada pertama kalinya ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, merasakan jemaat Tuhan Yesus pertama kalinya? Mengapa kita begitu bersemangat? Mengapa kita on fire pada ketika itu? Jadi pikirkan itu ya. Nah, yang ketiga, bertobat dan lakukan kembali. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku, Tuhan, aku akan datang kepadamu, dan aku, Tuhan, akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, dalam petikan sebentar tadi itu ada satu teguran yang sangat-sangat keras dan amaran kepada kita semua ya. Jadi bertobat itu ada dua bahagian. Di dalam pikiran kita, bertobat dalam pikiran kita. Yang kedua adalah bertobat di dalam perbuatan kita. Jadi mudah bagi kita semua, kamu dan saya, bertobat di dalam pikiran. Tetapi bertobat dalam perbuatan, susah sekali. Betul atau tidak? Oke? Tapi jangan risau kawan-kawan, jangan khawatir, sebagaimana kita boleh melakukannya pada awal-awal dulu, kita masih boleh melakukannya sekarang ini. Dulu kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan, rajin sembahyang, rajin memberikan persembahan, persepuluhan, kamu rajin. Kita juga komitmen melakukan pelayanan, oke? Dulu kita rajin ke SMM. Mengapa sekarang tidak kita lakukan? Jadi kawan-kawan, mari tetap on fire. Mari semarakkan api di dalam diri kita, hati kita. Semangat ikut Tuhan. Jadi kalau kita sedar apa yang kita telah buat itu dahulu,
tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita bertobat. Bertobat apa yang telah kita lakukan sebelum ini karena kita leka, karena kita lalai. Jadi mari kembali hidup di dalam Tuhan. Oke, kawan-kawan? Sebab Tuhan katakan kepada kita melalui petikan sebentar tadi, kalau kita tidak bertobat, kekidian kita akan diambil. Bermaksud perjalanan hidup kita, saya dan kamu, kalau tidak bertobat, kedepannya akan menjadi gelap. Jadi kalau menjadi gelap, kita tidak tahu apa yang kita bakal hadapi. Kita tidak ada pengharapan, tidak ada damai, tidak ada sukacita, bahkan tidak ada kepuasan, ada kekosongan yang terus menerus. Kalau kamu rasa itu kan, nah, cepat bertobat, oke? Jadi kawan-kawan yang saya kasihi, sebagaimana keadaan jemaat di gereja kota Efesus menjadi peringatan kamu dan saya, masih ada kesempatan untuk kita berubah dan bertobat, oke? Jadi mari kita terus hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi cembaran kepada kamu semua kawan-kawan, minggu depan kita akan mengadakan SMM Sel Muda Mudi secara bersemuka dan secara fisikal. Datang ke gereja. Jadi maksudnya SMM pada kali ini adalah merupakan SMM secara online terakhir kalinya lah. Tapi tidak tahulah kalau akan ada magic akan dibuat lah. Tapi saya mau mendorong kamu semua untuk bawa diri kamu dan kawan-kawan kamu untuk datang ke SMM, oke? Supaya melalui SMM tuh mereka juga akan kembali datang ke gereja. Jadi sama-sama kita bangkit dalam Tuhan Yesus, amin. Jadi jumpa minggu depan, oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, mendorong kami, mengingatkan kami supaya kami terus hidup dalam Engkau. Dan saat ini kami mahu menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan tidak menyenangkan di hadapan Engkau. Kami leka dan lalai. Ampuni kami ya Bapa di surga, dan tolong kami ya Tuhan supaya kami akan dihidupkan kembali ya Tuhan, api roh di dalam diri kami, supaya kami dapat memberikan apa yang kami alami itu kepada kawan-kawan kami sekeliling kami ya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi kaki kedian yang menerangi orang-orang sekeliling kami, bahkan diri kami juga ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami tetap terus on fire dan terus mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji terima nama Engkau ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan untuk firman yang kita dengarkan sebentar tadi. Sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Reno, apa pengumuman pertama? Oke, berita baik bagi kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk semua sel kanak-kanak secara bersemuka akan diadakan pada hari esok jam 9 pagi di gereja. Bagi adik-adik yang memerlukan kendaraan, boleh hubungi Injection untuk pengangkutan. Sabi, next. Nah, dengan sukacitanya saya menjemput Anda semua datang bersama pada malam pembukaan Sel Muda Mudi secara bersemuka dengan tema OOT ataupun OOTD begitu. OOT siap. Nah, persekutuan ini akan diadakan pada jam 7 malam hari Jumat pada 12 Agustus di gereja. Dan bagi Anda yang memerlukan kendaraan, Anda boleh berhubung dengan Injection untuk pengangkutan. Oke? Jadi, jangan lepaskan peluang bersama menikmati hadirat Tuhan dalam Sel Muda Mudi bersemuka pada minggu hadapan. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama dalam ruangan doa syafaat. Jadi doa yang pertama, mari kita berdoa bersama untuk pembukaan Sel Muda Mudi. Dan kedua adalah kesehatan. Dan ketiga adalah perlindungan kita dan juga keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami sekali lagi bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami dapat berkumpul bersama-sama dalam
sel muda-mudi ini secara atas taliannya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk pembukaan sel muda-mudi kami pada minggu hadapan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai segala persiapan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap para muda-mudi ataupun setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menggerakkan hati kami dan memberikan kami semangat yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru ya Tuhan, untuk ingin selalu dekat dengan Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk kami dan keluarga kami, untuk setiap kami yang sakit, keluarga kami yang sakit Tuhan, Engkaulah ya Bapa yang menjadi sumber kesembuhan dan sumber kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, di mana kami berada, di mana keluarga kami berada, Engkau juga terus menyertai dan juga Engkau terus memberkati kami dalam makan minum kami, dalam pakaian kami, dalam apapun ya Bapa, Engkau sediakan semuanya ya Tuhan. Dan Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir pertemuan sel muda-mudi kami pada malam ini ya Tuhan. Bersama-sama kita di dalam doa Bapa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita di dalam doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Amin. Bye. Jumpa Anda pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Haleluya, mari kita menaikkan pujian kesyukuran kita kepada Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi oleh Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk